Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan formulasi sediaan bahan alam mengenai tablet bahan alam dengan granulasi basah dan evaluasinya. Kami dari kelompok 1D dengan beranggotakan Salsabila Fatin, kemudian ada Siti Maisarah, Sukma Aisyah Wardani, Tiffany Aisyah Febriani, dan Wahyu Astri Mustikasari. Dasar teori. Tablet merupakan sediaan padat kompak dibuat secara kempa cetak yang mengandung satu jenis obat atau lebih dengan atau tanpa bahan tambahan. Bahan tambahan ini dapat berfungsi sebagai bahan pengisi, bahan pengembang, bahan pengikat, bahan pelicin, bahan pembasah, atau bahan lain yang cocok menurut Departemen Kesehatan RI 1979. Sedangkan jenis-jenis tablet menurut Farmakope Indonesia edisi 4 itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada tablet bukal dengan diletakkan di antara pipi dan gusi. Kemudian ada tablet effervescent yang apabila dilarutkan dengan air akan menghasilkan CO2. Kemudian tablet kunyah yang seperti pada umumnya dikunyah di dalam mulut. Kemudian metode pembuatan tablet menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia 1995 terdapat 3 cara. Yang pertama ada granulasi basah, kemudian ada granulasi kering, dan kempa langsung. Kemudian ekstrak menurut Departemen Kesehatan RI 1979, ekstrak merupakan sediaan kering, kental atau cair dibuat dengan menyari Simplicia nabati atau hewani menurut cara yang cocok di luar pengaruh cahaya matahari langsung. Sedangkan ekstraksi merupakan kegiatan penarikan kandungan kimia yang dapat larut sehingga terpisah dari bahan yang tidak dapat larut dengan menggunakan suatu pelarut yang cair. Metode ekstraksi yang umumnya digunakan itu terdapat metode ekstraksi dingin atau maserasi dan perkolasi, kemudian ada metode ekstraksi panas dengan cara sohletasi, reflux, digesti, infundasi, dan dekoktasi. Kemudian untuk bahan alam yang digunakan dalam pembuatan sediaan tablet kali ini menggunakan temulawak dengan klasifikasi tanaman temulawak menurut Rukmana 2006. Temulawak merupakan kingdom dari Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Monocotyledoneae, ordo Zingiberales, kemudian famili Zingiberaceae, genus Curcuma, dan spesies dari Curcuma santoriza. Kandungan kimia dari temulawak sendiri merupakan mengandung zat warna kuning atau kurkumin, serat, pati kalsium oksalat, minyak atsiri, pati alkaloid, kemudian mengandung flavonoid, triterpenoid, dan glikosida lebih dominan dibandingkan tanin, saponin, dan steroid. Khasiat dari temulawak sendiri sebagai antiinflamasi, tonikum, penambah nafsu makan, terhadap batuk, asma, sariawan, diare, rematik, lelah, antibakteri atau jamur, sebagai antidiabetes, antioksidan, antitumor, diuretik, dan depresi, dan lain sebagainya. Alat dan bahan. Alat: mortir dan stamper, stopwatch, mixer, oven, hardness tester, vibrator, ayakan, timbangan, mesin tablet, dan disintegration tester. Bahan: ekstrak 130 gram berasal dari kurang lebih 1 kilo serbuk rimpang temulawak, etanol 70%, amilomanihat atau mucilagua amilis 10%, cornstarch, talkum, MG stearat, dan laktosa. Cara kerja pembuatan ekstrak: sebanyak 1000 gram serbuk Simplicia dimasukkan ke dalam wadah, kemudian direndam dengan pelarut etanol 70% sebanyak 1 liter. Perbandingan sampel dan pelarut lalu ditutup rapat dan disimpan pada suhu ruangan. Dimaserasi selama 5 hari sambil sekali-kali diaduk. Setelah 5 hari maserat disaring, kemudian dimaserasi lagi dengan penambahan pelarut yang baru. Dilakukan perlakuan yang sama. Kemudian seluruh filtrat digabungkan dan diuapkan dengan menggunakan rotary evaporator pada temperatur kurang lebih 40 derajat Celcius sampai diperoleh ekstrak kental, kemudian dipekatkan dengan penguapan water bath. Pengeringan ekstrak: sebanyak 130 gram ekstrak kental temulawak yang diperoleh ditambahkan amilomanihat sebanyak 260 gram. Kemudian digerus sampai homogen, diayak dengan ayakan mes nomor 40 lalu dikeringkan dalam lemari pengering pada temperatur kurang lebih 40 derajat Celcius sampai masak kering. Formula dan perhitungan bahan.
Bahan ada ekstrak temulawak 40 mg, cornstarch 5%, talkum 1%, mg stearat 1%, laktosa secukupnya. Dibuat tablet sebanyak 50. Untuk bobot per tabletnya itu 625 mg atau 0,625 gram. Formula untuk 50 tablet, diameternya 13 mm. Bahan ekstrak temulawak, berat yang ditimbangnya itu 2 gram, cornstarch diambil 1,5625 gram, mucilago amili diambil 5 gram dalam 50 ml, talkum diambil 0,3125 gram, mg stearat diambil 0,125 gram, laktosa 10 gram. Pembuatan tablet dilakukan dengan cara simplicia temulawak diekstrak dan dikeringkan, kemudian dibuat mucilago amili, diberi masak 1, kemudian dimasukkan laktosa ke dalam lumpang, digerus, ditambahkan cornstarch, digerus hingga homogen, ditambahkan ekstrak temulawak, gerus hingga homogen, diberi nama masa 2, ditambahkan masa 1 sedikit demi sedikit ke dalam masa 2 sambil digerus hingga diperoleh masa kompak. Dicatat berapa banyak bahan pengikat yang terpakai dan sisanya. Dayak masa dengan ayakan nomor 12, dicatat berat granul dan dikeringkan. Dayak lagi dengan ayakan mes 14, ditimbang lagi. Ditimbang mg stearat, talkum, pengembang luar, diaduk hingga homogen. Dilakukan uji preformulasi dan dicetak menjadi tablet. Uji preformulasi sudut diam granul dilakukan dengan cara granul dituang lewat corong yang bawahnya ditutup. Penutup dibuka dan dibiarkan granul mengalir keluar. Kemudian diukur tinggi dan jari-jari kerucut dan ditentukan sudut diamnya dengan cara tangan theta sama dengan 2h/d. Kemudian untuk penetapan waktu alir granul dilakukan sama seperti sudut diam granul, akan tetapi yang dihitung waktu alirnya dengan syarat waktu alir kurang dari sama dengan penetapan indeks tab. Dilakukan dengan cara granul dimasukkan ke dalam gelas ukur 100 ml, diukur volume awal, kemudian dihentakkan sebanyak 20 kali hingga volume akhirnya V2. Untuk rumusnya I sama dengan V1 min V2 per V1 kali 100%. Evaluasi tablet. Yang pertama ada keseragaman bobot, ditimbang 20 tablet, kemudian dihitung rata-ratanya, kemudian tablet ditimbang satu persatu, dihitung defisiasinya. Untuk kekerasan bobot diamati dan dicatat angka skala saat tablet pecah. Uji kerapuhan, ditimbang 20 tablet yang telah dibersihkan, kemudian dimasukkan ke dalam alat dan diputar selama 4 menit. Tablet dikeluarkan dan ditimbang kembali. Kehilangan bobot tidak boleh lebih dari 0,8%. Uji waktu hancur dilakukan menggunakan 6 tablet selama 15 menit sampai seluruh tablet hancur dan melewati kasa pada tablet. Ini hasil uji preformulasi granul. Berat granul basah 13,7 gram, granul kering 12,81 gram. Sudut diam didapatkan tinggi 20 mm, diameter 65 mm, sehingga didapatkan sudutnya 31 derajat. Penetapan waktu alir didapatkan 10,56 detik. Penetapan indeks didapatkan 4,3%. Dari hasil uji preformulasi granul dapat kami katakan bahwa sudut diam granul setelah dilakukannya evaluasi sudut diam granul dengan melewatkan granul kering sejumlah 12,81 gram melalui corong didapatkan nilai tinggi dari tumpukan granul sejumlah 20 mm dengan diameter 65 mm dan didapatkan sudut diamnya yaitu 31 derajat. Maka dapat dikatakan bahwa granul untuk uji sudut diam memenuhi persyaratan. Kemudian waktu alir granul yang merupakan waktu yang dibutuhkan granul mengalir seluruhnya dari corong. Pada praktikum ini didapatkan data waktu alir granul selama 10,56 detik. Maka dapat disimpulkan bahwa granul pada uji waktu alir granul belum memenuhi persyaratan. Hal ini dapat terjadi karena faktor pengeringan yang kurang optimal. Saat granul sebelum dikeringkan di oven, masih ada sedikit gumpalan sehingga masih terdapat granul yang kurang kering seluruhnya.
mengakibatkan granul sulit untuk melewati corong. Lalu ada penetapan indeks tab yang digunakan untuk mengetahui volume yang dihasilkan setelah perlakuan pengetapan sebanyak 20 kali. Didapatkan hasil volume sebelum pengetapan sejumlah 23 dan setelah pengetapan selama 20 kali dihasilkan volume akhir 22. Kemudian didapatkan indeks kompresibilitasnya sebanyak 4,2%. Hal ini dapat dikatakan bahwa kadar indeks tab granul memenuhi persyaratan, di mana syarat indeks tab yang baik adalah kurang dari 20%. Kemudian, evaluasi tablet yang pertama ada uji organoleptis, di mana warna tablet kuning kecoklatan, baunya khas temulawak, dan bentuknya bulat. Yang kedua, keseragaman bobot tablet. Dapat dilihat bobot tiap tablet pada tabel, dan didapatkan rata-rata seluruh tablet yaitu 0,56335 gram. Deviasi dari tablet dapat dihitung dengan rumus bobot tablet dikurangi bobot rata-rata dibagi bobot rata-rata kemudian dikali 100%. Dan dapat dilihat deviasi tiap tablet. Yang didapatkan ada tablet yang menyimpang dari 5% sebanyak 7 tablet. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari evaluasi tablet uji keseragaman bobot yang tercantum pada hasil pengamatan menunjukkan bahwa sebanyak 13 tablet sesuai dengan persyaratan untuk tablet dengan bobot rata-rata 0,56335 gram, yang artinya dalam persyaratan uji keseragaman bobot masuk dalam kategori A yaitu 5%, dengan bobot lebih dari 300 mg. Namun, ada bobot tablet yang menyimpang dari 5%, bobot rata-rata yaitu sebanyak 7 tablet. Faktor yang dapat menyebabkan penyimpangan bobot yaitu tidak seragamnya distribusi obat pada saat pencampuran bahan atau granulasi, tidak meratanya pembagian bobot tablet karena adanya beberapa granulasi yang terbang atau tidak ikut tercetak pada saat pengempaan tablet. Selanjutnya, uji kekerasan tablet. Dihitung konferensi 1 Newton sebesar 0,102 kg, gravitasi sebesar 9,807 dengan besar tablet dalam Newton X konferensi 1 Newton per gravitasi. Uji kekerasan tablet dilakukan pada 5 tablet. Pada tablet pertama didapatkan hasil kekerasan tablet sebesar 1,89 kg, tablet kedua 1,57 kg, tablet 3 1,43 kg, tablet 4 1,6 kg, dan tablet 5 1,14 kg, sehingga rata-rata kekerasan tablet didapatkan 7,63 kg dibagi 5 tablet didapatkan 1,526. Angka ini menunjukkan bahwa tablet tidak memenuhi syarat kekerasan tablet, yaitu antara rentang 4 kg sampai 8 kg. Kemudian pada uji kerapuhan dengan bobot awal 11,267 gram dengan bobot akhir 11,2656 gram dan dihitung dengan rumus F sama dengan W0 min W1 per W0 dikali 100%, di mana W0 yaitu bobot awal, W1 adalah bobot akhir dikali 100%, sehingga didapatkan nilai uji kerapuhannya yaitu 0,012%, yang artinya tablet sudah bagus. Kemudian uji waktu hancur, tablet pertama 9 menit, tablet kedua hancur dalam 13 menit, tablet ketiga 14 menit, tablet keempat hancur dalam waktu 14 menit, tablet kelima dalam waktu 13 menit, tablet keenam dalam waktu 12 menit. Kekerasan tablet berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan mendapatkan rata-rata 1,632. Hasil tersebut menunjukkan bahwa rata-rata uji kekerasan tablet tidak memenuhi rentang kekerasan tablet, yaitu antara rentang 4 hingga 8 kg.
Faktor yang mempengaruhi kekerasan tablet yaitu tekanan komprehensi dan sifat bahan yang dikempa terlalu lembab yang menyebabkan uji kekerasan tablet tidak memenuhi rata-rata. Berdasarkan hasil uji variabilitas, tablet mendapatkan hasil 0,012. Dengan hasil tersebut, berarti tablet sudah memenuhi syarat kehilangan bobot tidak melebihi dari 0,8%. Pada waktu uji waktu hancur, didapatkan hasil waktu hancur tablet kurang dari 15 menit. Hasil tersebut sudah memenuhi syarat waktu hancur tablet. Bahan dalam pembuatan tablet beserta fungsinya yang pertama, ekstrak lemang temulawak sebagai zat aktif yang mengandung kurkumin dan minyak atsiri. Kemudian mucilage amili yang berguna sebagai bahan pengikat yang dapat menghasilkan granul dan tablet yang mudah hancur dalam tubuh yang bersifat netral. Kemudian pati jagung atau konstrak atau maizenstrak yang digunakan sebagai pengikat tablet. Karena penggunaannya bersamaan dengan laktosa yang dapat meningkatkan kompresibilitas. Kemudian talc yang berfungsi sebagai lubrikan dan glidan untuk meminimalkan kecenderungan zat yang melekat pada permukaan. Kemudian ada Mg stearat yang digunakan sebagai glidan untuk mengurangi gesekan antapartikulat dan dapat mengalir dari lubang corong yang lebih besar ke lubang corong yang lebih kecil. Yang terakhir, laktosa digunakan sebagai bahan pengisi karena dapat memberikan massa granul yang padat pada granulasi basah atau kempal langsung. Pada praktikum pembuatan tablet dari ekstrak temulawak dengan metode granulasi basah dapat disimpulkan bahwa uji sudut diam memenuhi persyaratan yaitu 31 derajat. Kemudian uji waktu alir granul belum memenuhi persyaratan karena waktu yang dibutuhkan untuk mengalir seluruhnya dari corong yaitu 10,56 detik. Kadar indeks tab granul memenuhi persyaratan yaitu 4,2%. Uji keseragaman bobot masuk dalam kategori A yaitu 5% dengan bobot lebih dari 300 mg. Namun ada bobot tablet yang menyimpang dari 5%, bobot rata-rata yaitu sebanyak 7%. Uji kekerasan tablet tidak memenuhi persyaratan. Uji variabilitas memenuhi persyaratan karena kehilangan bobot tidak lebih dari 0,8%. Uji waktu hancur tablet belum memenuhi syarat waktu hancur